Halo Fake Lovers, lahir tahun 1899 di kota Kocarli ketika Daulah Utsmaniyah. Di usia mudanya ia pernah terjun dalam dunia perang, mengusir tentara Yunani dan dianugerahi medali kehormatan atas jasanya tersebut. Pria itu terjun ke dunia politik diajak Mustafa Kemal untuk bergabung dengannya dalam Republican People's Party pada 1931. Tak lama berselang, Kemal berhasil menghapuskan Daulah Utsmani dan terus berupaya memadamkan cahaya Islam di Turki saat berkuasa. Pada tahun 1945, bersama 3 orang kawannya, Adnan Menderes dikeluarkan dari CHP dan mendirikan partai baru, yakni Demokrat Party. Pada pemilu demokratis pertama di Turki 1950, mereka berhasil memenangkan pemilu itu dengan mengantongi 52% suara. Kemenangan gemilang itu menjadikan ia sebagai Perdana Menteri ke-9 di Republik Turki, dan langkah pertamanya setelah menjadi Perdana Menteri adalah mengembalikan azan ke bahasa aslinya yang sebelumnya selama 18 tahun di bawah kekuasaan Kemal, azan dikumandangkan dengan bahasa Turki. Kembali membuka masjid-masjid yang ditutup serta mendirikan sekolah yang mengajarkan bahasa Arab. Ia juga mengizinkan rakyat Turki untuk pergi ibadah ke Tanah Suci dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Islam lainnya. Pada tahun 1956, Duta Besar Israel pun diusir dari Turki. Kebijakannya yang pro-Islam ini membuat Adnan tidak disukai banyak pihak. Padahal di bidang ekonomi ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki. Hal ini pun membuat rakyat semakin cinta dan mendukungnya. Bahkan pada pemilu berikutnya, yakni tahun 1954 dan 1957, Adnan kembali meraih kemenangan bersama partainya. Pada 17 Februari 1959, pesawat yang ditumpangi Adnan terbang dari Istanbul menuju Inggris mengalami kecelakaan. Dari total 24 penumpang dan awak pesawat, Adnan Menderes selamat dari kecelakaan, sementara 14 orang lainnya meninggal dunia. Namun di tahun 1960, kaum sekuler pengikut setia Kemal membuat rencana jahat dan berupaya untuk menjatuhkan sang Perdana Menteri. Ia dituduh korupsi, menyalahgunakan jabatan, hingga melakukan pelanggaran HAM terhadap demonstran yang tak suka padanya. Pada 27 Mei 1960, militer yang dipimpin oleh Jenderal Kemal Garsel melakukan kudeta pada pemerintahan Adnan. Partainya pun dibubarkan. Media-media pro-Kemal pun menuliskan artikel yang mendukung aksi kudeta dan ikut menjatuhkan nama Adnan Menderes, hingga ia pun dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Akhirnya pada 17 September 1961, Adnan dihukum gantung. 2 orang menterinya, yakni Fatin Rostozorlo dan Hasan Polatkan, juga dihukum gantung. Salah satu alasan dia dihukum gantung adalah untuk menghancurkan keyakinan rakyat Turki yang saat itu meyakini bahwa Adnan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia pernah selamat dalam kecelakaan pesawat. Sebelum dieksekusi mati, Adnan sempat mengucapkan satu kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dengan syahadat yang ia ucapkan, akhirnya Adnan pun wafat.